Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albarkis Surosentono dengan NPM 23106311100004 kelas PAI kelas 4A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ulangan akhir semester pada pelajaran filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, jawaban yang pertama, demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran PAI di sekolah umum itu bertujuan untuk menjamin kesetaraan hak belajar bagi semua individu tanpa adanya diskriminasi. Ya, prinsip ini juga relevan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum khususnya ya, dengan penerapan metode yang inklusif dan dialogis. Jadi guru PAI ini idealnya itu tidak hanya menjadi penyampaian dogma saja, tetapi juga sebagai fasilitator diskusi nilai yang membuka ruang bagi para siswa di latar belakang yang berbeda untuk memahami Islam secara kontekstual. Ya, seperti yang ditegaskan oleh Tiloar, yaitu pendidikan demokratis itu harus memberi kebebasan dan kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensi. Jadi tapi di era digital ini tuh tantangan tuh banyak banget yang muncul, dan derasnya informasi keagamaan di media sosial yang belum tentu itu otoritatif. Jadi literasi digital ini tuh menjadi kompetensi penting agar guru dan siswa ini mampu menilai atau memilah-memilih informasi yang mana yang benar kayak gitu. Hal ini juga sejalan dengan gagasannya Arifin pada karyanya yang menyatakan bahwa guru PAI harus menjadi pembimbing spiritual sekaligus pengarah kritis terhadap arus informasi modern. Baik, jawaban yang kedua, sintesis pendidikan Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, Ibnu Khaldun dalam muqaddimah menekankan bahwa pendidikan harus bersifat bertahap atau tadarruj dan mempertimbangkan perkembangan akal serta pembentukan adab. Prinsip ini paralel dengan kurikulum merdeka yang berbasis pada diferensiasi dan kebebasan belajar. Di dalam pembelajaran PAI ini sintesis ini bisa diwujudkan dalam proyek reflektif yang mengajak siswa berpikir kritis dan bertindak berdasarkan nilai Islam. Sebagai contoh nih, siswa kelas SMP ini bisa membuat vlog atau podcast dakwah yang bertema isu moral remaja misalnya, dengan pendekatan kolaboratif yang memperhatikan tahapan berpikir. Nah, hal ini juga mencerminkan proses pendidikan yang adaptif terhadap nalar dan jiwa remaja seperti yang dikembangkan oleh Kemendikbud, yaitu kurikulum merdeka. Baik, jawaban yang ketiga, integrasi ilmu agama dan sosial Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menghadapi dekadensi moral ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah yang seperti kita ketahui pendiri organisasi Muhammadiyah ya. Beliau memperjuangkan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains. Beliau juga menekankan bahwa pendidikan Islam tidak boleh hanya bersifat dogmatis saja, tetapi juga harus fungsional dan saintifik itu sebagaimana ditujukan dalam reformasi pendidikan Muhammadiyah. Dalam menghadapi dekadensi moral pelajar modern seperti maraknya perundungan, pornografi, dan penyalahgunaan teknologi, pendekatan ini menjadi solusi strategis. Nah, salah satu desain pembelajaran yang mencerminkan semangat ini adalah mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran tentang pelestarian lingkungan dengan materi IPA tentang perubahan iklim. Nah, proyek ini juga akan mendidik siswa untuk melihat ilmu alam sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab khalifah fil ard ya, kita sebagai khalifah fil ard. Lalu jawaban yang keempat, akhlak dan tawadu dalam pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai solusi krisis keteladanan guru. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dalam karya monumentalnya yaitu Adabul Alim wal Muta'alim, beliau menekankan betapa pentingnya baik adab murid kepada guru maupun sebaliknya guru kepada murid. Ya. Nilai ini sangat relevan dalam konteks modern di mana keteladanan guru semakin luntur akibat profesionalisme yang hanya menekankan aspek kognitif saja gitu.
Dalam praktiknya pembelajaran PAI ini harus mengedepankan pembiasaan adab ya, seperti mendengarkan dengan sopan. Jadi ketika guru menjelaskan itu, murid itu bagaimana caranya mendengarkan dengan baik dan benar. Lalu memuliakan guru dengan cara ya senantiasa patuh dengan perintahnya, serta membiasakan zikir dan doa bersama. Ya seperti di pondok pesantren kan, guru itu dan murid itu senantiasa berkegiatan bersama ya, seperti mengaji, terus lalu ada sholat berjamaah gitu kan. Itu pentingnya pembiasaan seperti itu agar membangun rasa hormat kepada guru gitu. Guru juga dituntut untuk menjadi model integritas, karena karakter tidak dapat diajarkan tanpa keteladanan nyata. Jadi guru ini dituntut untuk sebagai uswah bagi para santrinya atau para muridnya, karena ya siapa lagi yang ditiru murid selain guru gitu di ranah pembelajaran kayak gitu. Makanya guru ini harus harus bisa menjadi uswah yang baik, teladan bagi santri-santrinya kayak gitu. Baik, jawaban nomor 5, purifikasi ajaran Islam menurut Kiai Haji Ahmad Hasan, konservatisme atau reformisme. Ahmad Hasan ini seperti yang kita ketahui dari organisasi Persis ya, menekankan purifikasi Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan hadis ya, tanpa intervensi, tahayul dan praktik keagamaan lokal yang tidak syar'i. Jadi Ahmad Hasan ini lebih ke sangat menghindari namanya taklid buta ya. Beliau benar-benar dari Al-Quran dan hadis saja kayak gitu. Sekilas pandangan ini tampak konservatif ya, karena bersifat eksklusif terhadap tradisi. Namun dalam praktek pendidikannya, purifikasi bisa menjadi bentuk reformisme jika dimaknai dengan upaya menjernihkan ajaran dari penyimpangan dan menjadikan Islam rasional dan kontekstual. Dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang modern ini, pendekatan ini relevan untuk mendorong kita kritis sebagai siswa ya atau mahasiswa terhadap tradisi yang menekankan pentingnya dalil dalam setiap praktik keagamaan. Ini juga sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang mendorong siswa berpikir reflektif dan berbasis data. Jadi pemikiran Ahmad Hasan ini sangat penting di pendidikan Islam zaman modern ini, karena banyak sekali ajaran-ajaran yang memang tidak berdasarkan dalil gitu, juga bisa menyesatkan kayak gitu. Makanya pentingnya pemikiran Ahmad Hasan ini kita diterapkan di pendidikan modern ini, karena berbasis dalil kayak gitu di pendidikannya. Jadi tidak sembarangan mendidik atau mengajarkan tanpa adanya dalil kayak gitu. Jawaban nomor 6, sintesis ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam penyusunan visi misi prodi program studi pendidikan agama Islam ya. Ontologi dalam filsafat pendidikan Islam mendapatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tanggung jawab spiritual dan sosial. Epistemologi menegaskan bahwa ilmu itu diperoleh melalui akal, wahyu dan pengalaman. Ya, 3. Lalu sedangkan aksiologi menetapkan bahwa tujuan ilmu adalah menciptakan kebajikan dan kemaslahatan. Lalu ketiga aspek ini saling berkelindan atau berkesinambungan menjadi dasar penyusunan visi misi program studi pendidikan agama Islam. Misalnya contohnya nih, mengembangkan pendidikan Islam berbasis wahyu dan rasionalitas dalam rangka membentuk insan kamil yang berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian program studi tidak hanya menghasilkan guru saja, tapi membina moral masyarakat. Jadi di pendidikan PAI ini bukan hanya menciptakan atau menghasilkan guru-guru yang hebat-hebat, tapi juga dapat membina moral masyarakat di sekitarnya gitu menjadi lebih baik lagi. Lalu jawaban nomor 7, konsep ta'adib Syekh Nauqib Al-Atas dan implikasinya terhadap tujuan pendidikan nasional. Jadi Syekh Nauqib Al-Atas ini mengusulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah ta'adib ya. Seperti yang kita ketahui gitu, ta'adib itu melebihi maknanya itu menurut beliau melebihi ta'lim dan lain-lain gitu, istilah pendidikan lain-lainnya, yakni tradisi internalisasi dari adab, ilmu dan amal ya dalam diri individu. Itu ta'adib.
Konsep ini lebih mendalam dibanding tujuan pendidikan nasional Indonesia yang berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi saja gitu. Ta'dib ini mengajarkan bahwa adab itu harus didahulukan daripada ilmu gitu. Dalam RPPPAI ya, prinsip ini tuh bisa diterapkan dengan menyusun tujuan pembelajaran yang tidak hanya bersifat kognitif saja, tapi juga afektif. Misalnya setelah mempelajari materi iman kepada malaikat, misalnya siswa ini disuruh menunjukkan perilaku disiplin dan tanggung jawab sebagai refleksi iman yang hidup. Maksudnya eh, ketika kita iman adanya malaikat pencatat amal baik dan amal buruk gitu kan, siswa ini dilatih bagaimana caranya bersikap baik kayak gitu kan, karena dia tahu bahwasanya ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk mereka kayak gitu. Lalu jawaban nomor 8, model pembelajaran interdisipliner PAI dan ilmu sosial menurut Ismail Roja Al-Faruqi. Ismail Roja Al-Faruqi ini menawarkan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai bentuk integrasi antara wahyu dan ilmu modern. Al-Faruqi itu. Dalam konteks sekolah, gagasan ini dapat diwujudkan dalam pembelajaran PAI dan sosiologi melalui model tematik, yaitu keadaan sosial menurut Islam dan teori sosiologi. Di dalam pembelajaran ini tuh siswa diajak mengkaji ayat-ayat Al-Quran tentang keadilan sosial, misalnya Quran surah An-Nahl ayat 90. Lalu membandingkannya dengan konsep keadilan menurut Emil Durkheim atau Karl Marx. Metode ini menumbuhkan kesadaran sosial dan religius secara kebersamaan gitu. Ya seperti Quran surah An-Nahl ayat 90 ya. Innallaha ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Biasanya ini ada di penutup khutbah ya. Ini artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini Quran surah An-Nahl ayat 90 gitu. Baik. Sekian dari jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.